Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan terkait pertemuan yang keempat di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dalam program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif kerjasama antara Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sulawesi Tenggara dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Di pertemuan keempat ini, saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang sebelumnya Bapak Dr. Sayunu sudah memaparkan beberapa hal terkait dengan materi keselamatan dan kesehatan kerja. Kita ketahui bersama bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dan ini dapat mengakibatkan kecelakaan di dalam pekerjaan. Biasanya kecelakaan kerja ini dapat terjadi baik di perusahaan maupun penyebabnya itu adalah pekerja itu sendiri. Adapun penyebab kecelakaan kerja, biasanya perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh para pekerja itu meliputi yang pertama adalah pekerja ini tidak hati-hati di dalam menjalankan aktivitasnya atau menjalankan pekerjaannya. Kemudian, para pekerja tidak mematuhi peraturan yang berlaku di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, hal lain yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja itu adalah tidak mengikuti standar prosedur kerja yang sudah ditetapkan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian tidak memakai alat pelindung diri, karena kita ketahui bahwa setiap pekerjaan yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja, biasanya perusahaan itu telah menyediakan alat perlindungan diri untuk para pegawai. Tetapi terkadang ada beberapa karyawan yang tidak menggunakan ini, dan akibatnya adalah di saat terjadi kecelakaan kerja ini bisa menimbulkan cedera bagi para karyawan. Nah, kemudian yang berikut adalah kondisi badan yang lemah. Nah, di saat para karyawan sedang dalam kondisi tidak sehat, seharusnya mereka tidak melakukan pekerjaan. Tetapi ada kalanya juga para karyawan ini walaupun mereka sakit, tetapi karena ingin kinerjanya bisa tercapai, sehingga mereka memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu. Dan akhirnya di saat mereka bekerja, mungkin badan mereka terasa lemah, dan ini bisa memicu terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak aman, nah ini termasuk di dalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan. Nah, biasanya di dalam melaksanakan pekerjaan, jika alat-alat yang kita gunakan ini terjadi kerusakan, nah ini juga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Di dalam materi kita akan membahas juga tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan, dan ini secara keseluruhan dibutuhkan bagi pengembangan penerapan pencapaian pengkajian dan pemeliharaan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka mengendalikan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja. Nah, ini untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Jadi, di dalam sebuah perusahaan ini sangat penting kita melakukan sistem pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja. Tugas dari para manajer atau pimpinan perusahaan bagaimana mengelola keselamatan dan kesehatan kerja ini agar dapat diimplementasikan dengan baik sehingga tempat kerja itu akan menjadi aman dan para karyawan ini bisa terhindar dari kecelakaan kerja. Dan jika dilihat dari tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini ada 4 hal.
ya yang perlu kita perhatikan. Jadi tujuan di dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja terdiri dari yang pertama adalah menempatkan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Jadi kita harus menghargai hak-hak tenaga kerja karena mereka harus diberikan uh, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya itu dapat uh, terlaksana dengan baik. Yang kedua adalah meningkatkan komitmen pimpinan di dalam melindungi tenaga kerja. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja untuk menghadapi globalisasi. Dan yang terakhir adalah proteksi terhadap industri dalam negeri. Nah, tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini selanjutnya bisa meningkatkan daya saing di dalam perdagangan internasional. Kemudian mengeliminir boikot LSM internasional terhadap produk ekspor nasional, meningkatkan pencegahan kecelakaan melalui pendekatan sistem dan pencegahan terhadap problem sosial dan ekonomi terkait dengan penerapan kesehatan, keselamatan kerja. Nah, sekarang mungkin kita akan bertanya, ya, ada timbul pertanyaan, siapa saja yang perlu menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja? Nah, kalau kita melihat, ya, sesuai dengan pasal 3 Permenaker nomor 05/Men/1996, di mana ini menyatakan bahwa perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja dan atau ada potensi bahaya yang terdiri dari ledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerja itu wajib menerapkan SMK 3, ya, atau Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, ini ada beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja dikaitkan dengan kinerja. Ya, kalau kita melihat dari hasil-hasil penelitian ini, yang pertama ini ada penelitian yang dilakukan oleh Neni Nur ini dan kawan-kawan ini meneliti tentang the effect of occupational health and safety on employee performance in fishing companies. Jadi mereka ini melakukan penelitian di perusahaan perikanan di mana dia melihat bagaimana dampak kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja karyawan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa memang kesehatan dan keselamatan kerja ini memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Dan juga penelitian selanjutnya juga melihat bagaimana dampak kesehatan dan keselamatan kerja yang dikaitkan dengan disiplin kerja terhadap employee performance atau kinerja karyawan. Nah, ini dilakukan di Environmental Service in Yogyakarta City. Jadi di sini dia melihat, ya, bagaimana dampak dari kesehatan dan keselamatan kerja serta disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Nah, hasil dari penelitiannya kalau kita melihat, ya, bahwa kesehatan dan keselamatan kerja ini juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Demikian pula disiplin kerja juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti silahkan disampaikan melalui WhatsApp group atau mungkin kolom komentar yang ada di
sepada, dan juga bisa kita komunikasi pada saat pertemuan offline yang akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, dan saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.